Gila. Final. Cepet juga ya, sebulan, gak berasa. Baru grup Bang. stage, kita pulang dari Jepang tuh. Mulai kan? Grup stage, iya beberapa hari setelahnya dong. Kita di Jepang atau 14 mulai kalau gak salah, kita udah pulang. Udah pulang. Dan gimana sih? Kita itu di sana udah pulang. Udah pulang ya? Sekarang Bener, udah final. kan kita bikin preview gitu. Iya. Oh iya betul. Iya. Jadi guys, ini kita kayak langsung to the point aja guys ya. Kita ngebahas review match semalam. 2 hari sebelum ini, pokoknya lah 2 match ini. Dari Chelsea lawan Fluminense dan Madrid melawan PSG. Kita langsung ini aja kali ya. Langsung kita bahas. Let's go. Sebelum mulai, seperti biasa, kalian kalau nonton ini sih harapannya udah mandi, udah makan, udah seger dan pakai parfum Wembley. Mantap. Jadi sambil nonton podcast Gerombol, sambil pakai parfumnya Ini Wembley. sebelum kita ngomongin bola ya, gue ngomongin sebelum- perparfuman Iya. skena parfum di Indonesia. Oke. Skena parfum di Indonesia itu awal memang misalnya satu parfum keluar, misalnya Wembley keluar nih, awalnya orang lesu, orang nggak terlalu excited kenapa? Karena parfum itu beda sama baju atau apa, karena lu harus cium. Kalau lu baju atau apa kan lu bisa lihat, lu beli kan. By the time Wembley nanti diketahui banyak orang, udah ada yang beli, udah ada yang nyium temennya atau apa, Baru. goib. Ntar goib. Jadi sebelum goib, lu beli sekarang. Biar teman-temannya pada tahu juga kalau ini Wembley wanginya enak banget. Cocok buat kalian yang jago olahraga, yang cocok buat sporty. Gue curiga soalnya dalam 1 bulan gitu goib. Curiga. Itu husnuzonnya ya. Iya, Husnuzon. amin. Bismillah. Dan juga guys, sebelum mulai seperti biasa juga kalian harus follow dulu akunnya Gerombol. Yang belum subscribe YouTube-nya di-subscribe, yang belum follow Instagram, TikTok-nya, masuk grup Telegram, lagi rame ini pasti tiap hari 24 jam, 7 hari, 1 bulan, 1 tahun pas selalu rame. Dan juga yang kalian yang mau nonton klip-klipan, kalian bisa nonton di Gerombol Extras itu lebih kayak spesifik, kayak subtopik ya. Kalian mau nonton topik A, B, C, kalian bisa nonton di situ yang paling seru-seru. Jadi Gerombol Extras itu resmi punya Gerombol ya, bukan Iya. akun bajakan atau clipper dari luar, tapi Betul. itu akun resmi Gerombol Extras. Di subscribe, Iya. link ada di deskripsi. Oke, itu aja guys, kita langsung ke match Chelsea. Ya, ini match yang mungkin udah diprediksi ya sama hampir semua orang, maksudnya bukan karena Chelsea-nya emang lebih superior atau gimana, karena satu sisi Fluminense juga kehilangan beberapa pemain yang sangat pivotal untuk timnya. Mereka ngalahin Inter, ngalahin Al Hilal, itu kan mereka sama 3 pemain yang benar-benar sangat penting untuk skemanya mereka. Bahkan temboknya Thiago Silva pun akhirnya juga harus tembus karena tidak ada cover dari Freites-nya dan lain-lain. Tapi di sisi lain Chelsea juga menurut gua sangat luar biasa. Menurut gua Maresca nih kita udah anggap ini sih lah, Maresca orang kan sering juga masih underestimate secara taktisnya dia kan. Dia menurut gua dia ini a brilliant tactical guy juga. Maksudnya dia benar-benar skemanya tuh sebenarnya adaptif. Dia tuh bisa ngeliat lawannya kayak gimana. Dia ngeliat celahnya Fluminense ketika nggak ada Martinelli di tengah, nggak ada Freites, itu yang dieksploitasi sisi persis yang emang kosong di situ. Dan penempatan pemain gimana dia nyoba di awal kan kalah sama Flamengo, nyoba taktis 4-2-2-2. Iya. Sekarang udah kelihatan makin matang tuh 4-4-2-2-2-nya, nggak bergantung sama Cole Palmer. Dan yang pemain Chelsea yang lagi disukain lah, lagi diidolakan fans Chelsea. JP. Langsung aja lah. Yang sudah kita kasih nama panggilan di preview, Joao Pedro atau JP. Gini ya, JP jual sesuatu ke fans Chelsea. Dia jual janji, dia jual harapan gitu loh. Gue cuma berharap yang gue tahu semuanya pada beli nih. Semua pada beli. Kalau akhirnya kita punya striker lagi setelah no disrespect sama striker-striker sebelumnya ya. Tapi setelah Diego Costa nggak ada yang benar gitu. Nggak ada yang kualitasnya sekelas gitu. Kayak Havertz, Werner, Temi Abraham, terus Lukaku, Jackson. Tuh nggak ada yang ngasih debut, nggak ada yang ngasih harapan, nggak ada yang ngasih sentimen sekuat debutnya Joao Pedro kayak gini gitu. Jadi it's a very good debut for JP. Gue harap lo melakukannya secara konsisten, bukan di sini doang.
sorry kalau misalnya fans Chelsea mungkin agak overhype karena di luar golnya, jumlah golnya, tapi juga bagaimana dia melakukan golnya. Ya. Out of nowhere itu bener. Bomber itu bro, gitu loh. Gol-gol yang kita tahu Jackson itu nggak mungkin ngelakuin itu. Nggak bisa dia. Nggak bisa Nggak dia. bisa. Ngambil tendangan dari luar, terus juga berani lari, ngelewatin pemain, dapat ruang sempit, bukan yang ngumpan, dihajar sama dia ke tiang atas sekencang itu, dan di gol kedua, gue tahu Chelsea menang. Lo tau gak sih ada gol yang pap, gol yang boom, ini Gol game, winningnya, ini game punya Chelsea udah gitu. Nah itu yang mungkin menjadi, dan ini on the way to final, road to final. Jadi itu yang membuat semangat fans Chelsea itu jadi berlebih-lebih sama JP. Tapi buat fans Chelsea kita turunkan lagi ekspektasi karena JP baru masuk dan kita menilai pemain itu butuh waktu. Jadi mudah-mudahan apa yang dia jual bisa dia tunaikan gitu loh. Terus balik lagi ke match, menurut gue Chelsea bermain baik. Tadi lu sempat sebut tactical setupnya Maresca. Sebenarnya Maresca bermain agak unik di game ini. Dia nggak bermain 4-2-2-2. Dia mana bermain 3-6-1. 3-1-6. Di mana? 3-6-1. 3-1-6. Caicedo sendirian, lalu semuanya Di depan. Di depan, di belakangnya Pedro. Nah, yang menarik dari 6 orang di depan ini banyak yang menjadi pocket player. Dan itu berganti-gantian. Dulu kalau misalnya zamannya di Premier League, zaman musim lalu, itu yang menjadi pocket player-nya sih Palmer doang, dia drop. Atau mungkin Enzo lah, dia drop untuk jemput bola, untuk jadi konektor. Tapi di game kemarin, itu Nkunku begitu juga, Pedro gitu juga. Jadi ada 4 pemain, bayangkan Palmer, Nkunku, Pedro, dan Enzo yang menjadi pocket per player. Yang ini membuat man markingnya Fluminense sih lumayan kelabakan gitu loh. Karena dia nggak tahu siapa yang harus stay, siapa yang harus ngejemput. Itu mereka bingung gitu. Jadi ini satu brilliant dari Maresca. Bayangin seorang Nkunku, pemain yang udah loyo banget selama ini, bisa bermain cukup baik di game itu. Dan Nkunku kayaknya malah menemukan role yang tepat buat dia, yaitu sebagai gelandang gitu, bukan sebagai penyerang gitu. Jadi ya, Tapi mungkin setup 3 itu juga ngimbangin 3 backnya Fluminense juga kali, karena pasti Fluminense kan bakal main lebar, bakal coba main width-nya lapangan, karena balik lagi tengahnya mereka agak ompong kan, karena nggak ada Martinelli itu. Jadi walaupun kenapa tadi gue mention 4-2-2, karena gue sedikit kayak ngelihat di awal-awal match ya, sampai JP golin itu gue ngelihat masih ada kayak hybrid lah. Maresca coba posisi ya memang sangat hybrid dalam 4-2-2-nya itu. Iya. Dan gue sering outletnya lihat si Neto kan, Neto yang stay di pinggir di atas. bener, gue ngeliat Palmer yang dia bener-bener movementnya kanan kiri. Kalau JP ini sering banget drop ke kiri. Makanya gol pertama di kiri itu karena dia juga emang sering banget drop ke sisi left wing. Tapi emang gue Caicedo sih anjing sih di match kemarin. Dilibas semua tengah tuh sama dia. Emang gila nih pemain Caicedo, gue akuin. Bener-bener tengah itu monster parah. Our big player yang kemarin sebelum game selesai harus kena ankle. Kita nggak tahu, belum ada statement dari Chelsea untuk di final gimana, tapi dari Instagramnya Caicedo dia udah nulis see you on Sunday. Dan Maresca ngomong sama Caicedo, you have whatever it takes, apapun yang lo harus lakukan, apapun yang kita harus lakukan, you have to play on Sunday. Segitu pivotalnya Caicedo. Jadi ya ini leading to final lawannya PSG. Gue ngerasa nggak adanya Caicedo it would be a big loss, bakal menjadi kerugian yang sangat besar. Jadi ya mudah-mudahan Caicedo sehat. Ya kalau mau diambil tarik kesimpulannya ya, Chelsea menang bukan karena penguasaan bola yang begitu masif juga ya. Karena 46% kayaknya ya. Si Fluminense juga berani megang bola, cuman transisinya ya, si Fluminense ini nggak dapat supply orang depannya. Jadi kurang dapat supply, jadinya mandek di final third semua. Terus juga si Chelsea menyerang juga struktur, variasi posisinya juga bagus gitu, menekan Fluminense di zona build up-nya dia. Jadi dapat semua rapat dari Chelsea. Fluminense nggak bisa overload di situ, nggak bisa ke depan dia. Cepat juga transisinya dan disiplin bertahan juga. Dan yang cukup smart dari Maresca di game kemarin adalah dimana dia yang seperti gue sebutkan di preview. Kita tahu Fluminense unggul bermain low block, unggul dalam defensif. Dan lo kalau menekan tinggi, ini akan susah untuk mencari ruang. Makanya kemarin di preview gue bilang gue berharap Maresca sirkulasi bola di luar, sirkulasi bola di area yang lebih deep, di rendah, dan itu ternyata dilakukan. Bola itu nggak ada
di saat build up ya, nggak ada bola tuh diprogresi secara buru-buru gitu. Bener. Bola tuh biarin aja di deep, di area yang di bawah, biar pancing dulu nih. Bahkan Pancing Joe dulu. Pedro juga tarik ke belakangnya beberapa kali ya. Pancing dulu, Nah, biar keluar tarik dulu. belakang, biar si Fluminense-nya. kungkunya agak masuk. Iya. Itu keren sih. Baru gaspol gitu. Ya. Dan yang maksudnya gue lihat gimana Fluminense juga sangat cepat ke depan, makanya di preview juga gue bilang pasti Chelsea akan dapat gol counter karena emang apalagi di saat momen dia udah ketinggalan 1-0. Itu kan dia punya urgensi untuk nyetak gol di mana pasti dia akan nyerang. Yeah. Dan itu momennya Chelsea, dan Chelsea emang gue lupa di Premier League dia juga main counter nggak? Di Premier League belum. Premier League lebih direct sih. Dia sempat kena saya sempat kena kritik karena nggak main transisi kan. Maresca itu di era awal masih skuadnya itu kan masih terbawa sama taktiknya Pochettino. Jadi nuansa directnya itu masih berasa banget. Kalau lihat golnya Wolf waktu lawan Wolf yang si Noni Madueke hat-trick, terus waktu lawan Brighton waktu si Cole Palmer quad-trick, itu kan direct banget tuh, direct play banget gitu. Tapi berjalannya waktu setelah diimplementasi taktik, dia tuh agak reluctant atau agak nggak mau untuk transisi gitu, karena problemnya era Pochettino adalah kita nggak bisa menjaga balance antara transisi dan bertahan. Balance-nya. Jadi waktu saat transisi kena counter press atau apa, itu strukturnya berubah, akhirnya kebobolan, ngerti nggak? Nah ini yang nggak dimauin sama Maresca, baik lagi mungkin karena filosofi dia yang seorang berasal dari Italia gitu kan. Jadi memang filosofinya bertahan dulu. Gimana caranya organisasi pemain tuh strukturnya tuh nggak berubah gitu loh. Makanya dia agak menghindari bermain transisi gitu. Dan itu makanya kan ditunjukin kemarin nggak kemarin sih, di CWC ini banyak banget momen Chelsea main transisi, dan itu mungkin akan jadi kayak nilai tambah Chelsea musim depan yang kita akan banyak lihat. Kelihatan lah dengan signingnya Delap, Gittens itu kan tipikal ball carrier, tipikal pemain yang punya speed kenceng. Neto juga makin cemerlang gitu. Jadi karena faktor yang membuat Maresca lumayan percaya diri menurut gua, karena defensively Chelsea ini tambah kesini tambah solid, apalagi 15 game terakhir ya. Kita menang 13 dengan kebobolan yang cukup sedikit gitu. Nah, otomatis ini menambahkan percaya diri Maresca untuk ngasih kepercayaan untuk oke, lo main direct, lo mau main lebih berani silahkan gitu. Pertama, faktor penentunya itu kenapa defense menjadi lebih bagus, kualitas defense kita yang menurut gua upgrade banget ya. Chelsea kalau kita bagi dari 3 belah, defensive, midfield sama attacking, kayaknya yang paling solid dan paling unggul tuh di midfield memang. Dan ini menjadi modalnya Maresca untuk ngasih kepercayaan gitu loh. Apalagi dengan Caicedo yang selalu on point. Jadi setiap ada urgent, setiap ada bola yang lepas atau apa tuh selalu ada garansi dari Caicedo untuk ngerebut gitu. Terus juga defensive line kita ternyata punya beberapa pemain yang kita tidak anggap bisa menjadi pemain kunci, ternyata menjadi pemain kunci gitu. Trevor Chalobah ya jatuhnya. Chalobah yang step up dari era Tuchel menjadi pemain pengganti, setia di loan ke Crystal Palace, mau dijual balik lagi, selalu perform. Memang bukan pemain superstar atau gimana ya, tapi dia selalu do the job gitu. Dia hampir nggak pernah blunder gitu. Dibuktikan juga di game tadi tuh dia. Dia sesekali stay narrow tuh buat ngejaga keseimbangan bentuk back 3 dalam transisinya itu. Betul. Bagus banget. Terus juga Tosin, seorang yang dibeli gratis dari Fulham, yang kita pikir bakal jadi suatu investasi untuk dijual kembali, ternyata malah menjadi sosok, bukan hanya solid, menjadi sosok di belakang layar. Dipanggilnya Uncle Tosin karena memang Toku nih orang, maksudnya mungkin wibawanya atau apa tua gitu. Berapa sih? Dia paling tua, dia 27. Wow. Paling tua di Chelsea 27. Enggak dong, paling tua sih Gunggu. Kan enggak ada. Enggak, Tosin paling tua. Bukan Gunggu. Bukan. Tosin paling tua. Gunggu paling tua. Masa? Ini aja kita lihat ini. Pak, gue mau nanya dari perspektif Fluminense. Mungkin ya kan mau dikatakan semua lu baca juga Pak. Cuma gue masih si Fluminense. Kalau di match kemarin kira-kira apa sih yang bisa Fluminense lakuin sebenarnya untuk ngebendung Chelsea? Di konsentrasi nggak ada Martinelli, nggak ada Freitas dan lain-lain. Sebenarnya kalau mereka mau menang tuh kemarin counter strateginya menurut lo apa ke Chelsea-nya? Kalau menurut gue nggak tahu ya, gue kalau ngeliat gue nggak panjang nonton itu. Nonton babak pertama, babak kedua kayak udah ogah-ogahan ya. Yang gue lihat sih Fluminense hampir dibanding Brazil yang lain ya. Fluminense itu menurut gue yang kayak kemungkinan menangnya paling kecil.
di game ya, setelah pas gue nonton. Kenapa? Karena Chelsea di game kemarin udah bukan Chelsea yang di game sebelumnya. Chelsea yang lawan Esperance, yang lawan Chelsea yang kemarin itu benar-benar Chelsea yang fluid banget. Jadi kalau lo bilang anggap Fluminense tanpa ada akumulasi ya, tanpa apa semua inti. Gue yakin hasilnya akan sama. Kenapa? Karena Chelsea itu bermain sangat rapi, sangat nggak terorganisir kayak PSG gitu ya. Cuma mereka bermain benar-benar tactical masterclass Maresca, gimana Joao Pedro, gimana Pedro Neto. Bisa dibilang Chelsea kemarin bermain seperti KW-nya PSG. KW-nya PSG dan gue harus ngangkat satu nama, sorry nggak kesebut. Itu Cucurella. Cucurella itu poin penting kalau menurut gue. Kenapa gue bilang poin penting? Di game kemarin itu dia bisa jadi 6 kayak 3-1-6 yang Oleh bilang tadi. Dia ikut dalam 6. Tapi ketika dia nggak ikut, dia ada di 3 belakang. Dia jadi LCB. Nah, fluidnya si Cucurella ini itu jadi. Dan gini, selain Cucurella ada Enzo juga. Enzo ini benar-benar lo ngeliat Caicedo poinnya bagus banget. Maksudnya semuanya on point apa. Tapi Enzo ini benar-benar pemain yang lo kasih kapten ke dia itu pantas karena dia benar-benar ngisi kekosongannya. Ketika Cucurella masuk dia ngisi ke kiri. Pedro Neto ngelebar, dia ikut naik. Dia jadi 6 juga. Kayak gitu. Jadi menurut gue game kemarin Fluminense hampir bisa dibilang bener-bener otot aja yang bisa menangin dia gitu loh. Bener-bener lo low block, lo tahan semuanya, lo main counter, ya main otot udah. Kalau main otak kayaknya udah kemarin game itu punya Maresca full sih. Oke. Jadi paling kalau mau di highlight juga siapa namanya Palmer ya. Palmer kemarin ada sedikit kayak disagreement lah. Kita kemarin sempat debatin juga sebelumnya. Jackson. Ya, masalah Jackson gimana? Kalau perspektifnya kemarin Karim sempat bilang kayak dan siapa yang bilang Karim siapa gitu bilang bahwa Palmer ini agak childish pas marah-marah sama Jackson. Karena padahal kalau kita lihat dari perspektifnya Jackson, mungkin Jackson ini under pressure banget. Ada Delap, ada Joao Pedro, dan dia harus gimana pun caranya dia harus dapat spot di Premier League musim depan gitu loh. Dan dia kan tipikal yang maksudnya kita ngomongin skill dia bukan yang terbaik tapi dia tipikal main yang kompetitif. Gimana kita tahu dia sama Essien aja berani ribut gitu loh. Berani debat-debatan gitu loh sama Essien sama Obi Mikel berani debat-debatan. Jadi ya emang orang kompetitif cuman emang skillnya aja pas-pasan. Tapi kan dia under pressure gitu loh dan menurut gue bahkan dalam 1 bulan dari pilihan pertama menjadi pilihan ketiga. Gila. Gimana hancurnya secepat itu. Itu hancur banget dan gitu Chelsea mendapatkan top 4 di IPL tanpa dia. Karena dia menggagalkan jalannya waktu dia ngasih kartu merah ke Newcastle. Waktu lawan Newcastle. Terus Chelsea bisa fight tanpa dia sampai ngejaga top 4 gitu loh. Masuk ke setelah musim ke postseason ke CWC ada Liam Delap. Lagi-lagi dia ngasih ruang buat Liam Delap bersinar karena dia merah ya lo mau nggak mau lo ngasih ruang buat saingan lo untuk bersinar. Bener. Dan Liam Delap cukup baik dibandingkan dengan Jackson ya, cukup baik gitu dan bisa bersaing. Datang lagi JP ngasih debut yang lebih fantastis lagi, makin kalah lagi. Jadi gue sangat mewajarkan secara psikologi gitu. Tapi dibilang Palmer childish, oke. Tapi wajar Palmer, orang itu clear kok, Palmer kosong kok gitu loh. Dan kita harus kerja buat tim gitu. Iya makanya gue baru bilang Jackson ini kalau bagi ujung-ujungnya dapat spotlight juga, nggak harus lo dapat spotlight tuh nggak harus golin menurut gue. Tapi di kondisi gue coba main devil advocate aja ya. Gue setuju dengan itu, cuman gue main devil advocate-nya ketika lu di posisi under pressure itu, apalagi dengan pemain kayak Jackson, ketenangan itu kan dia pasti ya harusnya dia punya ketenangan itu ya, tapi dia miss ketenangan itu karena dia bener-bener pikirannya itu udah gue harus golin. JP udah golin 2 nih, gue harus golin lah. Kayak Palmer juga merasakan pressure yang sama karena Palmer udah ada gitu. Tapi di posisi Palmer lebih safe dong. Palmer kan kita tahu kuncinya Chelsea, dia masih bagaimanapun juga dan gak ada gantinya Palmer. Dengan gak ada gantinya gitu loh. Jadi posisi Palmer tuh lebih safe. Harusnya dia mungkin yang bisa jadi kayak leader, bukan kapten tapi leadernya gitu, leader di lapangan karena dia kan sekarang kan diimpose-nya atau dianggapnya kan seperti kayak siapa ya, kalau misalkan dulu City De Bruyne salahnya Liverpool, dia ikonnya Chelsea sekarang. Dia harusnya bisa jadi leader tanpa kapten itu. Udah jadi brand ambassador Nike lagi. Brand ambassador. Mungkin he could do better. Jackson di New York di mana-mana fotonya. Tapi gue ngeliat agak konyol itu.
Itu hal Siapa? kecil yang digedein sih. Iya. Gak sampai nendang tiang Itu- juga. Enggak, itu ekspresi aja ngerti Iya. gak sih lo? Ketika Oh, lo mewajarkan Palmer gitu. Palmernya wajar, Jacksonnya juga wajar. Berarti dulu sebenarnya Maksudnya Jackson wajar. dengan pressure, Palmer juga bukan tanpa pressure. Lo 2 musim di IPL dengan skor GA 20 plus dan lain-lain. Seorang Palmer itu dia menurut gua haus sama gol juga. Iya. Jadi ketika dia ngerasa ini kesempatan gue, di CWC dia golin masih belum satu paling. Satu doang. Terus ketika timnya lagi dia ngerasa panas, on form, bagus banget, Dia pengen kontribusi juga. chance, dia pengen ada gol dibuat, ada nama dia kontribusi, gitu. Kontribusi. Dia ngamuk ya karena dia ngelihat mungkin dari sisi dia ya. Kalau kita main bola lo ngelihat kan kayak ada ruang untuk bola datang. Tapi ketika lo megang bola, ini buat Jackson, lo dibayangin satu back yang juga profesional. Lo ngerasa itu di luar pressure di luar itu ya, di luar dalam game ya, di luar dia akan digantikan dan lain-lain. Ketika lo megang bola, lo dibayangin satu back pro dan lo harus punya chance lo sebagai striker. Pilihan pertama lo pasti shoot. Lo striker soalnya. Iya. Kecuali kalau dia emang udah balik badan ke arah Palmer dia nge-shoot itu oke. Cuma Jadi bedanya dua-duanya ini menurut gue ya bisa dibilang childish juga dan hal wajar juga dalam sepak bola. Cuma mungkin bedanya Pak kalau striker lain yang lebih berkualitas adalah dia ngelakuin tugasnya, ada finish, gol, jadi orang udah nggak akan ngebicarain lo harus passing ke Ya, Palmer. emang sama kayak Pedro yang gol kedua. Iya, dia Gol finish the keduanya, job. Itu 2 orang loh, Mat, lebih banyak dari Iya. lebih banyak dari Jackson. Gol kedua dia harusnya bisa passing. Iya, Cuman sama dia karena dia mungkin udah lagi benar confident masuk digeber dan kebetulan masuk. Kalau keluar kan akan disalahin juga. Iya, iya. Dan gol itu nggak bakal di spotlight gitu Iya. karena udah gol yang pertama. Ya permainan percaya diri ini emang di bola ini emang juga selain skill ya, percaya diri ini emang benar masif banget sih mental. Dan Iya. kalau kita lihat maksudnya trennya JP juga musim lalu kan dia early-nya itu juga sempat rise banget, terus tiba-tiba ada momen dia susah, dan makanya ini mungkin yang bener Oleh bilang saya ekspektasi turunin karena bisa jadi JP juga akan ngelewatin fase yang Ya karena menurut Turbulensi. stat, bayangkan ya, JP dan Liam Delap adalah salah 2 striker dari IPL yang mengakumulasi kartu kuning paling banyak. Belum lagi Jackson. Kartu merah. jadi kita punya tiga individu di forward yang punya problem sama disipliner di atas lapangan. Jadi ya expect aja akan terjadi banyak rotasi karena kartu gitu loh. Iya benar Gitu. juga sih. Benar juga. Dan performa pemain atau form itu kan bisa keganggu kalau lu on off mainnya, itu bisa keganggu gitu. Jadi JP, Liam Delap, Jackson ya benar-benar harus bebenah sih. Gitu. Kalau gue mau nanya spesifik sama soal Kungku. Sekarang hati lo buat Kungku di posisi mana? Hati gua? Ah, Kalau bisa jual mahal jual, kalau nggak bisa keep aja. Tapi kasih peran yang dia bisa excel di situ. Kayak kemarin. Kanan. Peran yang tanggung jawabnya tuh lebih ke, kalau gini, kita ngomongin striker, tanggung jawabnya kan output. Iya. Tapi kalau kita ngomongin gelandang, tanggung jawabnya itu kan kohesi, tanggung jawabnya itu kolektif. Oh gimana lu ngisi ruang, oh gimana lu bisa backup gua gitu kan. Involvement. Nah, kalau lu kasih peran itu ke Kungku bisa jadi solid player gitu, bisa jadi cadangannya Palmer misalnya gitu kan. Nah, lucunya lagi dia memang tumbuh besar menjadi seorang gelandang. Kungku itu bukan striker gitu. Dia di PSG enggak, CM malah. Aslinya. CM. Waktu dia di akademi dan masih muda tuh CM gitu. Jadi ya udah, mungkin ini bisa menjadi tahun defining season yang Kungku lagi di Chelsea, di mana dia membuktikan dia masih layak apa enggak. Tapi ya forget about it lah, lu main di depan. Kita sudah punya segitu banyak forward, jadi ya lu harus main di tengah gitu. Ya, balik lagi kalau di match ini Chelsea dan Fluminense bisa dibilang expected, tapi ada match setelahnya, semifinal bagian kanan, super big match yang mungkin setelah hasilnya Final itu kecepatan kata orang. yang katanya final kecepatan, ya tapi kalau Ternyata ngomongin bukan final kan. ya Ternyata final kecepatannya Bayern Munchen. ya sama aja kayak final Champions League lah, yang kita bilang wah final seru nih bakal ini, pembantaian jadinya. Pembantaian 4-0. Tapi menurut gua sebenarnya itu nggak sejelek yang orang pikirin ya, karena 2 golnya si PSG di awal itu kan pure blunder bodoh individual under 10 menit. Kita ngomongin struktur taktikal PSG di atas lah pasti. Cuma kan
apalagi Xabi baru masuk, semua harus implementasi, butuh waktu. PSG Enrique pun bilang setelah press conference, ya Xabi perlu waktu, orang tahun pertama aja gua nggak fluid ini mainnya, dan emang perlu adjust setelah Ancelotti ke sistemnya Alonso kan agak susah gitu loh. Beda banget, lu perlu waktu. Cuman yang mungkin bisa diminimalisir kan adalah mungkin defisit golnya atau seenggaknya kesalahan-kesalahan konyol lah. Ya Asensio lakuin tuh menurut gua itu bodoh banget. Itu kayak pemain amatir, nggak close control di kotak penalti. Oke, lu mungkin not good on the ball, buang. Ya. Apa yang ngelakuin itu? Itu dua kesalahan Asensio di gol pertama. Rudiger juga sama buruknya. Tapi Asensio yang parah di gol pertama itu yang Fabian Ruiz ya. Pertama ya. Yeah. Yang dia touch-nya banyak banget. Touch-nya apa bahasanya? Heavy touch. Heavy touch. Jadi bolanya tuh terlalu mental dari kaki. Kedua, udah bolanya mental, dia nggak lompat untuk ngejar bolanya. Dia terlalu easy sampai dia nggak menyadari kualitas utama PSG itu pressing. Iya. Lu jangan macam-macam PSG, lu di luar kotak aja bisa mati, apalagi di dalam kotak gitu loh. Apalagi lalu Dembele yang kalau udah ngepres tuh udah kayak setan gitu. Dan sebelum kita mulai semua diskusi ini, yang gue respect dari Real Madrid adalah Xabi Alonso sudah mengakui semua kesalahannya. Langsung. Nih gue bacain, ditanya make a mistake by starting 3 attackers tonight. Gue bikin kesalahan nggak dengan menaruh 3 penyerang langsung? Berarti nggak dibandingkan game-game sebelumnya ya, di mana dia memainkan 3-5-2. Yes, without a doubt gue ngelakuin salah yang pertama. Terus dia bilang, pokoknya gue respect banget sama orang. Dia bilang, apakah kita harus melupakan malam ini dan fokus ke depan? Dia bilang nggak boleh, kita nggak boleh melupakan malam ini. Malam ini adalah malam yang penting untuk selalu kita ingat. Jadi menurut gue jadi pembelajaran, fondasi. Dan dibalas lagi sama Luis Enrique yang sama-sama respectful dan keren banget. Dia bilang Xabi Alonso does not need to prove anything. Xabi Alonso nggak perlu ngebuktiin apa-apa. He needs a preseason. His project has just started. Dia butuh preseason. Projectnya baru dimulai. Apa yang lo bisa ambil? Gua kerja di sini 2 tahun. Lo nggak bisa bandingin sama Xabi Alonso yang baru mulai. Jadi ya ini very respectful, kedua coach sangat sangat bijaksana sama hasilnya gitu. Jadi ya kita sama-sama mengakuin nih kalau Alonso blunder menurut gue taktikalnya. Iya, sangat dan yang Basya prediksi Basya. Iya. Valverde bermain sebagai bek kanan tapi ya itu tidak pas. Ya tidak pas kan, gue bisa gini tuh karena tidak pas karena 2 blunder awal. Itu kalau di awal 2 nggak blunder, itu will be different game. Ya memang setuju. Different game itu, lu nggak bisa bilang prediksi gue enggak. Enggak, prediksi lu benar. Enggak, outputnya kan. Outputnya. Kalau 2 itu nggak blunder. Gini, prediksi sama efektivitas kan beda. Gue cuma bahas prediksi doang. Prediksi lu benar. Tapi ternyata nggak efektif. Nggak efektif karena 2 blunder di awal. That's it. Kan lu sekarang Madrid jadi keluar butuh gol, otomatis Valverde akan lebih maju ke depan. Kalau itu pasti 0-0 di awal, Valverde nggak akan semaju itu ke depan. Kalau gue ngerasa dan akan nge-cover ke Farage dengan lebih proper. Kalau gue ngerasa begini, kita tahu PSG itu bermain lewat tengah. Itu kekuatannya PSG. Dia bermain lewat tengah. Nanti baru funnelnya ke sayap. Tapi mereka selalu melakukan hal-hal, mau itu pressing, mau itu kombinasi, mau itu build up, itu di tengah, gitu loh. Sekarang dengan kualitas PSG, dengan gelandang yang kualitasnya Joao Neves, Vitinha dan Fabian Ruiz, lu punya aset yang sangat berharga untuk numbangin pemain-pemain tersebut, yaitu Valverde, iya kan? Yeah. Tapi lu malah memilih menaruh Valverde di flank. Menurut gue itu kesalahannya, gitu loh. Tapi ini tidak luput daripada question mark di mana tren, gitu loh. Itu question mark di mana tren, dan apakah jika tidak ada tren, tidak ada yang bisa menggantikan selain Valverde gitu. Ya, dan menurut gue jauh lebih menguntungkan dan outputnya akan jauh lebih efektif jika Valverde berdampingan dengan Bellingham dan Arda. Terus Carvajal yang di kanan gitu. Ya, gue mungkin setuju itu kalau Carvajal di kanan. Kalau kita sekarang tren di kanan, akan ada masalah lain. Valverde di tengah bisa ngimbangin tengahnya PSG, tapi di kanan bakal diobok-obok. Ujung-ujungnya golnya juga tapi bakal kan backnya 3. Tapi kalau Rudiger nggak sendiri, masih ada Tchouaméni. Dia kan lu tahu lah, kita tahu semua gimana PSG juga di sisi kiri ataupun kanan akan ngebentuk triangle yang sama. Dia ini PSG ini udah autopilot. Lu yang kosong mana itu yang bakal dieksploitasi. Lu tengahnya kosong, dia akan ngoverload tengah. Lu yang lemah di kiri atau yang kanan, itu yang akan dieksploitasi. Ini tim udah autopilot, udah bisa ngapain aja gitu. Jadi sekarang kalau mau Valverde di tengah, oke, udah di tengah.
karena tren. Diobok-obok juga itu tren. Lu Iya, bakal ngeliat tapi- gol dari kiri. Ketika Valverde di tengah, Valverde di tengah itu jadi 3 tengahnya. Nggak kayak semalam cuma 2, Bellingham sama Guler. Iya, satu lagi siapa? Chouameni Nah, enggak, maksud gue Tchouaméni kan akan narik. belakang. Kalau dia pakai Valverde di tengah, dia pakai 3-5-2. Nggak mungkin Oke. pakai 3 striker. Ketika Valverde di tengah, kita lihat di game sebelumnya, Bellingham akan ngelebar lebih dulu baru ada tren di belakangnya. Iya betul. Jadi ada cover untuk si back. Double Kalau abis kemarin, tren lepas abis ada Rudiger. Ada Rudiger. Jadi kalau kemarin bener-bener abis kalau emang Valverde-nya lewat, ya udah sisa back tengah 2. Gitu loh maksudnya. Kalau dan Valverde atau Bellingham itu ketika bermain dengan 3 ini mereka oke banget. Kita lihat di game-game sebelumnya kan oke banget. Valverde bisa ngegas, bisa maju, mundur. Oke, Valverde itu pemain yang sangat luar biasa. Ada Bellingham, ada Guler. Jadi maksud gue, Guler kemarin itu benar-benar harus turun, harus ngoyo sampai depan back, Mat. Itu loh. Iya karena balik lagi pressingnya kan. Iya. Karena Iya. pressingnya PSG Dan sudah yang diakui ngotak. sama Xabi Alonso bahwa dia melakukan hal yang salah gitu loh. Iya. Dia benar lakuin hal yang salah. Cuman yang gue bilang adalah tactically mungkin salah. Dan diganti di babak kedua ya? Iya. Iya kan? Tactically Diganti. mungkin salah. Masuk ke depan dia. Iya. Ke right Tapi wing. kalau 2 gol konyol tuh nggak akan nggak terjadi karena 2 gol konyol itu kan bukan gol yang sifatnya lu build up, itu pure individual. Soalnya gue lupa gol yang pertama yang Individual. Asensio kelepasan bola diambil sama Fabian Ruiz. Yang kedua sama enggak sama Dembele. Dembele habis itu lepas Iya. ke Fabian Ruiz. Yang kedua Yang kedua Rudiger salah itu di Salah Dembele passing. dimasuk. Sama. Oh iya benar sama. Itu pure konyol Salah aja kontrol 2 aja. individu. Iya. Dan gini loh, oke dia ngakuin salah, tapi kan yang dipikirin Alonso kan kenapa ditaruh Valverde di kanan adalah tadi untuk cover sisi kanan. Dan itu apa ya? Menurut gue tuh akan efektif kalau blunder 2 konyol itu nggak terjadi. Menurut gue masih insisakan itu karena buktinya Alonso ngakuin kok. Buktinya Alonso tahu Enggak, menurut gue ngelakuin. Basya udah menang prediksi udah keren sebenarnya. Kenapa Nggak dibantah? perlu efektif. Nggak perlu efektif. Enggak, karena menurut gua ini enggak ini aja, enggak justice ke hasilnya aja karena 2 blunder konyol tadi. Enggak, tapi Iya. Xabi Alonso dia ngerti caranya nge-backup pemain karena dia ngaku dia salah. Padahal sebenarnya bukan sepenuhnya salah dia. Itu salah Asensio sama Rudiger. Iya, juga. salah Asensio sama Rudiger. Makanya. Setuju gue, cuman gue tahu nih orang hatinya besar, Xabi Alonso nggak mau semata-mata nyalain pemain. Kalau dia karena pernah jadi pemain juga, jadi dia ngerasa, oh ya udah ini tanggung jawab gue, ini salah gue, oke gue berbesar hati. Dan Luis Enrique juga bener yang dia bilang. Ini buat sebentar buat Xabi Alonso, jadi nggak perlu ngejudge, too early to judge juga buat Iya. Xabi Alonso. Jadi ya gue setuju juga sama yang lu bilang kalau ini apa namanya bukan semata-mata Xabi Alonso juga. Gue Dan juga setup setuju. pemain depannya juga parah. Bayangin aja, Vini main di kanan, Mbappe di kiri, Gonzalo di tengah. Oke deh. Nanti tiba-tiba Gonzalo di kanan. Iya, Mbappe ke tengah. Dia nyoba-nyoba Mbappe PSG tengah. juga kali ya. Dia mau Iya. nyoba cara-cara PSG tuh. Yang Jadi kayak mau ngimbangin Iya, mau fluiditasnya, ngimbangin, puter-puter. iya. Karena kan kalau puter-puter. ngomongin Alonso di Leverkusen juga kayak gitu, dia sangat fluid. Walaupun ada Boniface di tengah, tapi dia kadang-kadang Boniface-nya ke kanan juga, kadang-kadang Boniface ke kiri juga. Jadi itu yang dilakuin sama Dan si eksperimental Gonzalo. nggak? Di mana dia melakukan permainan 3-5-2, dia menjalankan permainan 3-5-2 selama grup stage 16 quarter. Tiba-tiba dirubah di game terbesar. Gitu loh. Jadi menurut gue ya ini mungkin bagian daripada pembelajaran Alonso. Nggak eksperimen. mungkin ini satu-satunya game di mana 3 depannya fit. Di CWC kan pertama Iya. Mbappe Jadi pengen mau akomodir. kan gua bilang kemarin, sekarang gimana- Mbappe fit lagi. Vini nggak boleh diganti kan gua lagi. bilang kemarin, gimana nih si Xabi Alonso itu ngadepin 2 arogan ini. Iya. Iya benar. Yang akhirnya apa? Yang jadi korban ya timnya. Iya. Tiga-tiganya bermain bukan nggak ada bagus-bagus ya tiga-tiganya. Oh, dia Dan amburadul. paling mending Mbappe dengan dribble-dribblenya yang Iya, main. tapi juga tapi masih kategori biasa aja. Si Mbappe kemarin Emang. kategorinya biasa aja. Ya, Enggak kan main excellent. sendiri, main sendiri. Iya. Ya lo kayak Dembele nggak mungkin sendiri. Enggak, maksudnya yang lu bilang Mbappe ini yang satu-satunya yang mungkin bisa jadi spotlight itu nggak se-spotlight itu yang gue lihat Mbappe. Iya karena 1 lawan 4 mau ngapain lo mau Iya, spotlight berat apa juga. juga. ya tapi mungkin tadi karena Valverde itu di kanan, Tchouaméni kenapa jadi 4-3-3? Pertama untuk ngimbangin 3 di midfieldnya PSG. Kalau lo main 3 back Valverde di kanan, itu juga akan bunuh diri. Tapi ternyata emang tadi 2 gol yang awal yang merubah segalanya, akhirnya jadi nggak efektif tuh apa yang mau dilakuin Madrid dengan Tchouaméni di tengah. Mungkin kalau dari awal itu masih kondisi 0-0, mungkin Tchouaméni di tengah itu akan Kalau gue sedikit devil advocate mengimbangin. sedikit boleh. Apa? Lo kebobolan 2, tapi lo cetak 4, you still win the game. Itu kan efektivitas di depan. nggak Permasalahannya nyampe juga. Maksudnya Vini dan ini- kelemahannya Madrid ini tidak terlimitasi, tidak terbatas sama blunder 2 orang itu. Di luar itu, mereka nggak bisa bangkit. Mereka nggak bisa
mereka nggak bisa ngasih threat apa-apa gitu loh. Dan terlebih lagi di babak kedua dia rotasi gede kan di PSG. Harusnya dia punya punya urgency. Nggak ada yang terlalu galak cuma sebentar. Iya, mana yang dibilang remontadanya mana gitu. Di babak kedua kan nggak begitu ngegas PSG-nya. Nyantai. Gonzalo Ramos dan depannya juga Barcola PSG sorry ya buat Madrid ya. PSG sih babak kedua istirahat. Ini dibikin Inter Miami. Dibikin Inter Miami. Iya, makanya Gonzalo masuk, ini masuk semua pada masuk. Bukan hanya rotasi ya, tapi bagaimana mereka menjalankan permainan babak kedua itu pressingnya udah berubah. Iya, udah relax banget. Udah banget. Tapi perlu ditanya juga kan kenapa bisa nggak efektif depannya Madrid. Maksudnya kan ini juga beberapa dapat chance di depan, tapi mereka nggak efektif. Mbappe-nya nggak efektif, ini yang nggak efektif. Yang kita ngomong kalau ngomongin normal, Gonzalo nggak efektif. Di match normal CWC kali ini kan mereka biasa efektif. Iya. Itu tuh juga perlu ditanyakan. Gue ngelihat ada salah satu kalau kita ngomongin apa sih hebatnya PSG, kita bakal bahas pressingnya, kita bakal bahas kualitas teknikalnya. Tapi ada satu lagi hal yang belum ada di Madrid. Dan ini yang menjadi pembeda banget di game kemarin, yaitu making the extra pass, atau selalu melihat gak kapan gue passing atau tahu kapan gue harus nendang atau passing. Itu yang gak ada di tim lain dan bukan gak ada ya, itu yang gak relevan tim lain tapi di PSG sangat unggul. Iya setuju. Berapa kali Mbappe? Iya, berapa kali Mbappe ya sudah melakukan sesuatu, sudah take on misalnya, tapi memutuskan untuk shoot. Begitu Vini, apalagi Vini sama. Ngerti Ego. Tapi lo lihat di sisi lain, yang Barcola, golnya Gonzalo lebih tenang banget. Udah gocek kayak gitu, dia bisa capping nge-shoot itu. Dia bisa nge-shoot. Dia pikir apa? Oh, ada teman gua kosong, gua pas deh. Nah, ini yang enggak ada. Bisa. Hah? Sedikit ke shoot nggak bisa itu. Itu 2 back depan dia. Enggak, ya logika lo yang nonton nggak bisa kan? Tapi kalau di saat itu Vini itu di shoot. Iya, atau gitu loh maksud gue. Lagi. Gitu loh maksud gue. Nah, itu yang menurut gue menjadi faktor penentu kenapa efektivitasnya berbeda. Gitu loh. Karena gue nggak ngomongin chemistry ya. Ini bukan chemistry. Ini kayak ada mindset di semua tim PSG. Gak ada yang maruk. Gak ada yang mau nyari gol buat banyak gol-gol dia gol futsal kalau perhatiin. Iya. Udah di depan tinggal shoot dibagi ke Hakimi gol. Kayak waktu lawan final tuh. Iya, itu menurut gua translasi dari training ground menurut gua itu udah di set. Berarti ada masuk ke faktor chemistry juga dong, Boleh? Iya. Iya dong. Menurut gua ada. Ada dong. Chemistry ada. Itu autopilot itu karena itu. Karena chemistry. Enggak ada beberapa di tengah itu. Kayak misalnya gue ke Basya. Gue udah tahu gue bakal ngoper ke Basya, tapi gue nggak agak ke depan biar Basya lari. Kayak gitu-gitunya tuh udah dapet mereka. Contoh paling atas sedikit, gimana Vini sama Doe kita bandingin. Ketika Doe sendiri nerima bola untuk counter attack, dia nggak bawa ke tengah, dia bawa ngelebar. Kenapa ngelebar? Untuk temennya lari ke tengah semua. Itu chemistry. Kalau Vini, enggak itu ya chemistry oke ya. Kalau Vini, dia langsung lari ke tengah. Buat ketika udah ke tengah, temen lo di mana? Di samping belakang. semua. Iya, belakang. Sebenarnya gini, kalau gua analogikan, chemistry itu kayak bensin. Ngerti nggak? Tapi tactical atau mindset itu kayak Google Maps, kayak jalurnya mau kemana. Ngerti nggak lo? Nah, yang Papa bicarakan tadi bukan chemistry, tapi mereka didesain, mereka dilatih untuk memiliki cara bermain seperti itu. Di saat lo punya bola, buka ruang buat temen lo untuk bisa masuk. Ngerti nggak? Nah, bagaimana mereka melakukan tuh bensinnya. Bisa jalan apa enggak tuh bensinnya gitu, tuh chemistry gitu. Jadi mungkin chemistry ada di Madrid, gue nggak tahu, ngerti nggak? Mungkin ada, tapi yang jelas di Madrid belum didesain seperti itu. Terlalu banyak ego. Belum ada chemistry. Terlalu banyak ego. Iya, terlalu banyak ego. Gitu loh. Karena chemistry tuh ada sangkut pautnya sama ego kita turun, kita harus ngalah sama orang. Itu chemistry. Kayak misalnya bola diumpan ke siapa, ke Vini gitu. Harusnya kan dibuka ruang dia. Vini agak ke depan biar yang kiri masuk. Dia enggak langsung direct lari, potak-potek. Enggak ketemu gitu. Enggak ketemu jadinya. Berarti di situ. Dan mungkin semalam malah justru bisa jadi match yang pas buat Rodrigo sebenarnya, pemain yang lagi-lagi cadangan mati sebenarnya harusnya mungkin tuh match karena dia kan tipikal yang emang ya udah gua all out buat game tiap match dan gimana pun cara, dan dia selalu ada momen-momen clutch, nyetak gol, ngasih assist. Semalam kalau mungkin dia starting, soalnya kalau dipikir harusnya Mbappe sama dia, Mbappe di kiri, Rodrigo di kanan. Iya kan, Vini Prince of Bernabeu, bos. Harusnya. Atau Vini kiri, Rodrigo kanan. Fans Madrid akan selalu tersiksa sama egonya sendiri. Di saat mereka nggak mau menunjuk jarinya mereka ke Vini. Ngerti nggak? Vini nggak boleh salah, Vini ini, Vini itu. Vini itu termasuk ada rentetan pemain-pemain
Gue nggak bilang Vini nggak jago, Vini salah satu yang terbaik lah sebagai left winger hari ini. Tapi gue punya list misalnya 10 pemain ter-overhype di dunia. Vini termasuk. Iya. Nomor 1. Termasuk gitu loh. Dan itu harus diakuin gitu loh. Dengan persaingan Mbappe kita tahu lebih excel. Mbappe excel di LW, tetap nggak bisa punya tempat. Berarti ada kesinggungan ego satu sama lain. Dari menurut lu si Xabi Alonso nih along the way ini kan masih baru, kita nggak bisa ngejudge juga. Dia bisa nggak nih nurunin satu sama lain? Lo akan lihat Gonzalo Garcia jadi bench warmer. Kalau kayak gini, lo akan lihat Gonzalo Garcia akan jadi bench warmer. Udah. Tapi gue yakin Xabi ini gue yakin akan apa ya? Kita ngelihat kalau kita lihat early dulu Pep di Barca gimana dia ngebuang Ibrahimovic, dia ngebuang ngebuang Eto'o, ngebuang Ronaldinho dan lain-lain. Gue yakin Xabi akan kayak gini karena pertama dari sisi dia jadi pemain bola udah well respected. Orang tuh nggak ada yang nggak tahu Xabi Alonso. Dia ikonnya Madrid dan dia dan gue yakin along the way ya ini bukan proses yang cepet. Ini akan pelan-pelan kita lihat dia akan pakai gini. Oh lu nggak perform lu akan bench. Nggak penting lu pemain bintang, nggak penting lu jago, nggak penting. Dibiarin main dulu nih kayak Mbappe, Vini dibiarin main dulu. Ntar udah Liga udah jalan, Champions League jalan, oh lu nggak perform, lu bench. Jadi dia mungkin mau finding reason dulu untuk nge-bench, tapi ujung-ujungnya kalau lu nggak perform, dia kalau dia bijaksana memang dia harus kasih kepercayaan dulu. Iya. Biar tahu dulu nih penonton. Biar tahu lo lihat dulu deh, mampu apa enggak. Kalau nggak mampu baru gue lakuin gitu. Karena bagaimana juga stature si pemain kan dia juga sebenarnya diambang pertanyaan gini. Lo kan pelatih jago nih, lo bisa maximize your player nggak? Ini kan sebenarnya yang dituntut di awal kan ini. Tapi ketika pemainnya nggak bisa memaksimalkan itu, ya lo harus cabut. Nggak, tapi di sini ada kepentingan komersialisasi juga dari si Opa Perez ini. Itu yang buat si Xabi Alonso juga jadi agak ngeri-ngeri sedap mau ngebench orang, mau sporadis kayak semua mindset belajar dari PSG. Itu dia maksudnya. Kan gue tanya, belajar dari PSG. Siapa Due? Siapa Barcola? Siapa Mayulu? Enggak Mayulu enggak. Siapa Joao Neves? Siapa Vitinha? Bintang itu dilahirkan. Bintang itu dilahirkan dari output di lapangan. Bukan dari dipaksain gitu loh. Ini berlaku juga buat tim gua Cole Palmer. Kalau main jelek, tarik, duduk. Mungkin semalam juga gitu loh. Semalam itu kan ada Jay-Z. Salaman lagi sama Vini. Ya, itu karena Vini apa hubungannya nih? Vini ininya. Manajemennya? Iya. Agent. Dia salah satu apa Agent ya, ada kalau kontrak baru sama Jay-Z sama salah apa gitu. Makanya dia salaman sendiri kan sama timnya. Tapi kalau ini gini ngejawab, gue ngerti make sense point lo. Tapi seharusnya Madrid juga harus punya make sense, punya mindset. Ya udah, Beckham, Zidane, Ronaldo Nazario berlalu, ada CR, Kakak dan lain-lain. CR Kakak berlalu, ada Mbappe. Ya kalau Vini sama Mbappe nggak perform, beli lagi bintang siapa kayak. Iya, jadinya mindsetnya mindset bintang semua di. Nggak apa-apa, tapi cari beda. Tapi bintangnya. Taruh sebentar, sorry. Bintangnya Mbappe bintang. Lu tadi sebut banyak nama. Lu sebut Mbappe bintang. Lu sebut CR bintang, Kakak bintang, Zidane bintang, Figo bintang. Sorry, Vini siapa? Sebelum ke Madrid. Oh iya. Maksud gua kan di Madrid. Vini ini star in the making, bintang yang dipaksain jadi bintang. Bener, setuju gue. Lu ngerti gak maksud gue? Cuma gue ngerti, cuman di mentalitas Madrid ini harus kayak gitu. Lu bintang tuh akan datang dan pergi. Kalau Vini nggak works, nggak usah mikirin dari sisi komersilnya. Akan ada pemain lain yang mau main di Madrid, yang punya karakteristik lebih dan bisa sesuai dengan taktiknya Xabi, dan dia juga komersil. Karena Mbappe kan sekarang kalau khusus Mbappe ya, Mbappe kan sebenarnya work rate-nya aja yang harus diubah. Dia harus kayak Dembele, dia harus berani nurut sama pelatih. Itu yang di-demand Enrique dulu kan, pas di PSG ke Dembele. Lu lihat Michael Jordan bla bla bla, dia start tapi dia mainnya begini. Dan Mbappe pelan-pelan pasti akan adaptasi begitu. Nah, Vini ini kan yang agak kita berat. Sorry, gue mungkin terlihat terlalu sini sama Vini. Gue nggak ada isu sama Vini, gue nggak ada isu sama Madrid, gue nggak ada isu sama Xabi Alonso. Tapi gue suka banget Xabi Alonso. Dan gue yakin dia bisa merubah tim ini. Jangan sampai ego-ego internal di manajemen Madrid. Itu dia maksud gue yang tadi. Atas seorang Vini ngeganggu progres seorang Xabi Alonso. Bener, gitu itu yang gue maksud. Dan fans Madrid juga harus melek kalau tim itu lebih daripada pemain. Gak ada pemain lebih daripada tim. Bener. Gitu loh. Gue selalu muji Vini. Berapa tahun gue bilang Vini itu trajektori skillnya itu tuh tiap tahun tuh naik, upgrade. Vini itu selalu menjadi lebih baik. Gitu loh. Tapi terkait duet dengan Mbappe yang gimana nih? Nggak works sudah setahun. Gitu loh. Enggak, Vini lebih baik begini.
tapi egonya ngikut. Harusnya kan kalau pemain yang ngerti emosionally, Dewasa. iya dia semakin dewasa mungkin jangan ngikut juga egonya. Kalau Mbappe kan emang dari awal dia superstar di PSG, di Monaco dia udah superstar. Jadi begini, nah si Vini ini kan skillnya kan dari Madrid, dari bawah musim pertama. Dari hancur. Iya hancur musim pertama di Madrid. Iya. Dia ketawa naik, dia ngikut egonya begini. Itu yang bikin berat menurut gue. Peaknya dia kan di tahun dia menang Champions League kan. Peaknya Yang Benzema dia ya? Benzema itu. Itu jadi harusnya pas dikira dia di skill apa di saat dia naik, ada yang nyadarin ininya turun, egonya turun. Karena ntar pasti ada pemain bintang yang sama kalibernya sama lu. Jadi egonya harus dikalahin. Itu yang nggak didapat dari Vini menurut gue. Ya ini sebetulnya perbuatannya bukan perbuatan Vini, ini perbuatan fans-fans. Bener, di overhype, Dia digila-gilain. disebut Prince of Bernabeu apa ini. Maksud gue lo mau datengin Mbappe, posisi mau datengin Mbappe orang tahu. Iya. Messi sama Neymar di timnya, tetap dia rajanya. Iya. Sesuperstar itu. Ujuk-ujuk pemain yang tahun pertamanya amburadul. Jadi mau kayak ada sejarah Modric terulang. Kan Modric worst transfer Madrid tahun pertama. Tahun kedua jadi ya sampai sekarang legend lah kita rest history-nya dia itu udah. Maksudnya jangan terlalu lebay gitu. Sampai kita yang komentar disalahin akhirnya. Ini akhirnya lo makan sendiri, lo nikmatin sendiri ini. Jadi kayak agama nih Vini berat Iya. juga. Suka Gitu. lebay gitu. Iya lebay. Makanya jangan terlalu digila-gilain lah Vini, maksudnya biar Iya. dia juga masih muda Coba kan. Gonzalo Garcia, lihat dipegang sama Alonso, bakal jadi itu barang. Dan Gonzalo Garcia harus diakomodir, harus ada yang dikalahin. Yang Bener. dikalahin ya saat ada antara Mbappe, Vini. Rodrigo udah deh nggak usah ngomong. Rodrigo nggak ada tempat. Iya. Antara Mbappe, Vini harus ada yang ngalah. Sekarang lu masih mau maksain Vini ya udah, silakan aja. Ya, dan jangan lupa juga ya, tadi ada kayak pemain kayak Mas Tantuono yang Xabi Alonso benar-benar minta nih pemain datang. Penting Ya, ini tapi orang itu dia masih panjang lah. ini masih panjang. Project. Benar-benar setuju masih panjang, tapi kan kalau ketika si Xabi ini ngecepetin, ini kan dilirik PSG. Dia mau ngecepetin, gue pokoknya lu harus ke Madrid. Itu kan berarti ini orang emang benar-benar dalam projectnya. Benar-benar dalam projectnya dan bisa maksudnya tambah Mas Tantuono ini juga bisa jadi bad news buat Rodrigo atau Nggak, gua rasa Rodrigo Mas Tantuono itu- buat Vini. Mas Tantuono itu akan jadi pesaingnya Bellingham. Bisa. Mas Tantuono itu akan jadi pesaingnya Bellingham. Enggak Karena sih. Bellingham nggak punya Nggak punya pesaingan lapis. lain. Kayaknya akan Tchouaméni yang jadi korban sih kalau gue. Enggak, Mas Tantuono In lebih long term nyerang- gue setuju lebih nyerang sih. deh. Enggak, Bellingham balik ke Dortmund lagi, Ke belakang. ke CDM lagi, ke CM. Iya. Arda Güler akan jadi di playing, Ya. Mas Antuono untuk jadi nomor 10-nya. Oke deh, guys, itu aja kita udah ngebedah. Preview ngebahas. finalnya kapan besok? Preview finalnya, kalau mau sekarang 2 jam juga Nggak, boleh. besok, Nggak, besok. oh, besok aja. Sekarang aja deh, enggak besok. Yaudah guys, itu aja buat review kali ini. Akhirnya final sudah tercapai, sudah terbentuk lah ya. Final nggak ideal. Final enggak Harus diakui. Sama sekali. Harus diakui. harusnya finalnya apa? City. City. Kapan PSG. Chelsea final ideal? Bentar. Kapan? Selalu di underdog. Ya Sabar boleh. Kita bahas di preview Enggak, boleh. ini buat fans netral. Iya. Kok nggak terima gitu? Gue nggak terima. Gue malah menebalkan kapan finalnya Chelsea tuh layak, kapan nggak pernah. Enggak akan kan? Ya, Orang City terakhir tim layak, gede. enggak, terakhir layak. Kalau tim gede layak. Fine, terakhir Dibilang gede layak ya? dia kalah lawan MU, terakhir layak kalah. Ah iya itu benar. Benar. Itu benar. Ketika nggak layak, nah ini yang bahaya. Bang. Oh. Makanya kita bahas di preview. Bukan nggak layak, nggak ideal. Ya nggak ada. Basya punya ini loh, punya prediksi menarik nonton nanti ya. Udah guys, itu aja guys. Let's go.